Rencana demonstrasi besar-besaran pada 4 November esok telah menjadi isu nasional mulai dari pemerintah provinsi hingga Presiden Jokowi mengantisipasi agar aksi tersebut tidak menjurus ke aksi anarkistis dan juga banyak sekali ujaran-ujaran kebencian yang diucapkan dan diungkapkan dan dilontarkan dalam demonstrasi tersebut. Masyarakat pun berharap di tengah kondisi politik ibu kota yang cenderung memanas, aksi besok tetap berlangsung aman dan juga damai. Rencana unjuk rasa pada 4 November besok telah menyedot perhatian seluruh lapisan masyarakat, mulai pemerintah provinsi hingga presiden, bahkan bersiap mengantisipasi agar aksi tersebut berjalan damai. Para demonstran mengklaim aksi yang digelar murni bertujuan menuntut keseriusan pemerintah menuntaskan proses hukum terhadap calon gubernur petahana yang diduga melakukan penistaan agama. Alasan serupa juga digaungkan Front Pembela Islam bersama ormas lain pada unjuk rasa bulan lalu. Namun kala itu tak ada ekspos dan pengamanan yang dilakukan seperti menjelang demonstrasi pada Jumat nanti. Demonstrasi wajar digelar di negara demokrasi, seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo. Namun perlu diperhatikan koridornya sehingga tidak menjurus pada aksi anarkistis yang tentu akan merugikan rakyat. Demonstrasi adalah hak demokrasi. Berbicara di media sosial juga demokrasi, tapi ada batas-batasnya. Ada etikanya, ada sopan santunnya di situ. Hati-hati. Juga ada undang-undangnya yang mengatur itu, hati-hati. Sementara itu menanggapi tuntutan para demonstran, Wakil Presiden Yusuf Kala meminta masyarakat menghormati proses hukum yang sedang berjalan di kepolisian. Kala juga meminta unjuk rasa berlangsung tanpa perusakan. Masalahnya seperti Ahok kan sudah diperiksa. Hanya saksi-saksinya, dan Kapolri berjanji untuk betul memeriksa sesuai dengan harapan masyarakat. Jadi bagi pemerintah, bagi presiden dan saya, ya kita jalankan saja demokrasi yang baik. Ya bahwa ada alasan agama. Alasan agama itu jangan rusak alasannya karena perilaku. Jangan lupa itu. Agama Islam itu rahmatan lil alamin. Kalau ada yang merusak bukan rahmat itu. Demonstrasi Akbar 4 November telah menjadi isu nasional. Masyarakat berharap di tengah kondisi politik ibu kota yang memanas, aksi unjuk rasa berlangsung aman dan damai. Agus Firmansyah, CNN Indonesia. Banyak orang yang bilang demonstrasi silakan, tapi jangan sampai kita rusuh. Semoga semboyan itu menjadi pegangan para peserta demonstrasi esok hari. Namun yang tetap menjadi kekhawatiran adalah antisipasi terhadap anasir-anasir jahat yang berpotensi menyusup kemudian memprovokasi massa untuk melakukan tindak perusakan serta kerusuhan. Sejauh mana komitmen itu akan dipegang teguh demi proses demokrasi yang sehat. Lantas bagaimana sikap organisasi massa kepemudaan atau mahasiswa juga yang umumnya menjadi motor aksi unjuk rasa selama ini terhadap aksi 4 November esok hari. Kami akan mengulasnya malam hari ini bersama Mas Helmi Faisal, Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Selamat malam Mas Helmi. Malam Mas Budi. Kemudian ada Mas Arifuddin Jalil, Sekretaris Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Selamat datang Mas Arif. Selamat. Kemudian ada juga ini tadi mahasiswa biasanya berdemonstrasi untuk menentang pemerintah atau mengkritisi proses demokrasi dan juga proses pemerintahan. Kali ini berdemonstrasi juga mempunyai sikap tapi untuk hal yang berbeda. Ada Krisman Damanik, Ketua Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI. Selamat malam. Selamat malam. Saya akan ke Mas Helmi dulu terkait dengan demonstrasi yang mungkin banyak orang yang belum clear lagi. PBNU bagaimana sikapnya kemudian menanggapi demonstrasi ini dan apakah Anda melihat ada eskalasi yang berbahaya sebenarnya dari demonstrasi esok? Jadi yang pertama kita ingin secara kronologis menyampaikan dulu hasil pertemuan dari PBNU, PP Muhammadiyah, MUI bersama Presiden. Saya kira dalam pertemuan itu apa yang juga dipikirkan oleh para pengunjuk rasa besok itu secara substansial itu sudah tersampaikan. Misalnya pertanyaan terhadap apakah Presiden bersungguh-sungguh di dalam komitmennya untuk menegakkan hukum dan tidak melakukan intervensi terhadap masalah yang sekarang sedang diadukan oleh sebagian masyarakat
terkait dugaan adanya penistaan agama itu tersampaikan. Ya. Dan saya juga hadir di situ dan seingat saya, Mendapatkan jawaban juga dari Presiden. ya seingat saya bahkan Ketua Umum PBNU Pak Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj sendirilah yang menyampaikan itu. Pak Presiden mohon maaf, ini perlu dijelaskan kepada publik agar tidak ada tuduhan dan sangkaan bahwa Pak Presiden ini melindungi, menutupi. Ya. Lalu Presiden menyampaikan, saya clear dalam masalah apapun tidak akan melakukan intervensi dan soal yang terkait dengan Ahok ini kita serahkan kepada polisi untuk segera mengusutnya. Ya. Jadi yang pertama ini perlu kami sampaikan dulu bahwa progres dari pertemuan antara NU, Muhammadiyah, MUI bersama Presiden sesungguhnya secara aspirasi yang disampaikan oleh pengunjuk rasa besok itu sudah tersampaikan. Nah, sekarang kita melihat ada eskalasi konsentrasi massa yang menurut feeling dan laporan dari berbagai macam kalangan, ya, tampaknya memang demo besok itu cukup besar. Saya melihat eskalasi ini terjadi akibat adanya kelambanan di dalam respon tuntutan dari masyarakat, sehingga terjadi penggumpalan dan ini kristalisasi nih. Ya. Tapi Anda melihat murni tuntutannya atau para pendemo ini kemudian melakukan penuntutan dari segi hukum aja gitu? Ya, kalau motif-motif dari para pengunjuk rasa pasti bervariasi ya. Ada yang melihat masalah ini dari kacamata hukum, ada yang melihat dari kacamata politik. Misalnya tidak layak Pak Ahok sebagai pejabat publik menyampaikan pernyataan yang tidak edukatif kepada masyarakat. Kenapa tidak menggunakan diksi yang lain misalnya, tanpa menuduh bahwa ini sebagian dari penistaan agama. Jadi memang tanggung jawab sebagai pejabat publik ini harus menjadi uswah. Tidak bisa misalnya menyampaikan kata-kata kotor. Ya, kebun binatang dikeluarkan semua. Berkaca dengan demonstrasi yang kemarin sih kayaknya keluar kamar mandi keluar semua. Enggak, maksud saya dari pejabat publiknya sendiri. Oh, pejabat publik. Ya. Jadi Pak Ahok sendiri juga nggak boleh mengeluarkan binatang keluar semua. Kamar mandi keluar semua, kalimat-kalimat itu ya. Sehingga menimbulkan memancing emosi. Hendaknya sebagai pejabat publik ya harus menyampaikan kalimat yang arif bijaksana. Nah, dalam kaitan itu PBNU tegas sikapnya. Yang pertama, jaga ukhuwah. Ukhuwah itu persaudaraan itu banyak sekali ya. Ukhuwah Islamiyah sesama umat Islam, ukhuwah watoniyah, persaudaraan kebangsaan, bahkan ukhuwah insaniyah. Persaudaraan kemanusiaan yang tidak membeda-bedakan asal-usul agamanya apa, sukunya apa, golongannya apa, warna kulitnya apa. PBNU tegas dalam hal ini kita jaga ukhuwah. Yang kedua, bagi mereka yang hendak menyalurkan aspirasinya sebagai warga negara, itu hak bagi setiap warga negara dan tentu ini hak demokrasi kita. Tetapi hendaknya besok itu mereka dapat melaksanakan secara tertib, aman, lancar, damai. Ketiga, PBNU melarang bagi warga NU yang hendak berunjuk rasa menggunakan atribut-atribut kebesaran NU. Apakah bendera, apakah banom-banom, baik itu Ansor, Fatayat, IPNU, IPPNU, itu kami larang untuk menggunakan atribut-atribut organisasi. Karena memang organisasi tidak terlibat sama sekali dalam karena organisasi kita punya cara lain. Termasuk bertemu dengan Presiden kemarin, itu adalah bagian dari cara kita untuk menyampaikan pendapat. Dan malam hari ini di beberapa pesantren sudah melaporkan kepada kami itu melakukan doa bersama. Itu luar biasanya NU. Bahkan ini juga disampaikan kepada Presiden. Pak Presiden, kami ini NU tanpa diminta pun kami melakukan sesuatu untuk bangsa. Bahkan ada peneliti dari UGM menyatakan NU menjadi pemain tunggal di dalam menjaga Pancasila NKRI. Menurut saya itu tidak sepenuhnya benar begitu, karena ada Muhammadiyah dan teman-teman lain juga berkomitmen yang sama. Ya. Jadi dalam konteks ini tentunya mari kita menjaga persatuan kesatuan, dan saya kira bangsa Indonesia sudah menjadi contoh teladan bagi dunia. Tapi Mas Helmi, kalau kita berkaca atau melihat bagaimana potensi atau eskalasi demonstrasi besok,
PBNU kemudian memutuskan untuk tidak bergabung dalam demonstrasi meskipun tidak melarang anggotanya untuk berdemo juga meskipun tidak memakai atribut-atribut. Tapi apakah Anda melihat ada potensi dari demonstrasi esok hari yang memang tidak sesuai dengan kaidah keindonesiaan atau mungkin kaidah ke-NU-an itu sehingga kemudian akhirnya PBNU bersikap seperti ini? Ya, ini kan aksi reaksi. Jadi adanya reaksi ini kan akibat adanya sesuatu yang mungkin menyakitkan. Nah, bagi kami besok tentu kita juga belum bisa menuduh bahwa besok itu adalah aksi yang liar, yang tidak beradab, tidak begitu ya. Tetapi kami juga tidak bisa menjamin bahwa demo besok itu juga dalam keadaan lancar dan tertib, mengingat ada beberapa peristiwa sebelumnya kan kalau kita lihat. Terutama demo terakhir yang beberapa waktu lalu ya Mas? Bukan, maksud saya kita kan juga sekarang menghadapi situasi di mana gerakan terorisme, radikalisme itu juga menjadi gerakan global ya. Dan Indonesia pernah kita lihat ada jihad di Jalan Tamrin kan. Anda melihat ada potensi seperti itu jika eskalasinya dibiarkan seperti itu? Saya kira TNI dan polisi kali ini harus lebih siaga, lebih berhati-hati, mengingat kita dalam situasi yang tenang-tenang saja kecolongan. Bom bunuh diri di Mapolresta, kemudian terakhir di Cikokol Tangerang. Gitu, ya, jadi menurut saya ini banyak peristiwa-peristiwa yang unpredictable. Baik. Jadi besok menurut saya para ulama tentunya standby dalam keadaan tertentu diminta ataupun tidak, kita akan menjadi juru damai. Baik. Kita akan, kalau tadi bagaimana kita sudah mendengarkan bagaimana sikap PBNU, Muhammadiyah seperti apa? Kali ini pemuda Muhammadiyah yang kemudian juga menjadi salah satu yang kemudian melaporkan Pak Ahok juga beberapa waktu lalu kalau tidak salah Mas. Betul, melihat demonstrasi esok, apakah kemudian melihat bahwa ini memang seiring dengan suasana hati para anggota Muhammadiyah bahwa memang demonstrasi ini memang cara yang baik sebenarnya untuk bisa menyalurkan aspirasi untuk bisa menuntut. Jadi posisi ya khususnya pemuda Muhammadiyah karena sikap kita sudah cukup jelas ya. Dan saya rasa memang yang pertama kali kalau tidak salah ya kurang lebih begitu melaporkan ke Bareskrim terkait dugaan penistaan agama ini itu tanggal 7 Oktober. Dan tentu pemuda Muhammadiyah tetap mengawal terhadap proses-proses hukum ini. Kalau kaitannya dengan aksi demo, memang kita tidak menyerukan. Dan kurang lebih sama dengan PBNU sesungguhnya. Bahwa kita memang dilarang menggunakan atribut-atribut ketika misalnya orang-orang tertentu, kader-kader Muhammadiyah, pemuda Muhammadiyah ingin melakukan aksi demo. Itu sudah ada surat edarannya. Tapi tidak dilarang kepada kader-kader anggota yang ingin menggunakan hak demokrasinya, hak politiknya untuk menyampaikan aspirasi, ya monggo silahkan. Seperti itu. Tapi dalam posisi pemuda Muhammadiyah yang ketika itu bersama dengan Angkatan Muda Muhammadiyah melaporkan Pak Ahok ini ke Bareskrim karena diduga melakukan penistaan agama itu, ya kita mengawal dan tentu berharap aparat kepolisian dalam hal ini cepat merespon laporan-laporan ini. Dan saya kira selaras dengan apa yang disampaikan Pak Helmi tadi, bahwa salah satu indikasi terjadinya aksi kembali berulang kedua kalinya ini adalah kurang bagaimana memberikan ruang masyarakat terhadap kritik, desakan-desakan untuk proses hukum ini berjalan secara baik, secara sungguh-sungguh, secara serius. Saya kira itu menjadi poin penting sehingga aksi ini berulang pada tanggal 4 November besok. Lah bukannya kemudian proses hukum kemudian dipastikan oleh Presiden tetap berjalan, bahkan tidak ada intervensi hukum. Pak Ahok juga rencananya akan dipanggil. Tadi juga Rizik Syihab kemudian dipanggil untuk diminta keterangan. Ini kan berarti proses hukum berjalan dan proses apa yang kemudian diinginkan masyarakat juga berjalan. Apa yang yang saya cermati bahwa di kalangan kami sendiri adalah mencermati bahwa belum sepenuhnya ada kesungguhan ini terjadi. Bahkan ketika pura-pura berjalan gitu. Saya tidak mengatakan pura-pura ya, bahkan ketika pertemuan di istana beliau dan ketua umum kami hadir, Mas Dhanil Ansar, menanyakan itu gitu seperti itu. Misalnya mengatakan, kenapa Pak Jokowi paling tidak menyamakan dengan ketika beliau mengatakan perang terhadap pungli. Kenapa sampai saat ini beliau tidak menyampaikan secara tegas untuk meyakinkan halayak masyarakat khususnya jamaah ini yang melakukan aksi demo itu. Jadi menurut Anda reaksi yang dilakukan oleh kelompok ormas, kabarnya ada 50.000, ada yang bilang 500.000, ada yang bilang 1 juta orang akan datang dan kemudian berdemonstrasi ini sangat wajar melihat reaksi atau melihat bagaimana keseriusan pemerintah yang dinilai Anda tidak serius melakukan ini. Saya
Kami melihat indikasinya kurang lebih seperti itu. Kenapa masyarakat begitu tetap, ya maaf, tanda petik melakukan ngotot ya, melakukan aksi unjuk rasa 4 November besok. Baik. Karena dalam interval waktu beberapa minggu bahkan 1 bulan lebih, Baik. aparat kepolisian belum ada perkembangan yang signifikan sesungguhnya gitu seperti itu. Kita lihat dari dimensi dan perspektif lain, Krisman, hari ini kawan-kawan gerakan mahasiswa juga bersikap untuk melihat kondisi sosial politik terakhir termasuk demonstrasi esok, bukannya memilih sikap untuk bergabung dalam demonstrasi esok atau mungkin juga berorasi dengan tema dan topik yang sama, bahkan ya tidak ada ujaran-ujaran kebencian yang kemudian dilakukan oleh teman-teman, tapi memilih sikap untuk melakukan apel kebangsaan. Apa yang kemudian, apakah Anda melihat bahwa memang besok ada sesuatu yang berbahaya, kemudian para mahasiswa, gerakan mahasiswa bersikap dengan hal yang berbeda? Tapi lebih asik Krisman dijawabnya usai jeda berikut ini. Kami akan segera kembali usai jeda berikut. Hari ini beberapa elemen gerakan mahasiswa menyelenggarakan sebuah apel kebangsaan untuk merespon kondisi sosial politik termasuk demonstrasi besar yang direncanakan akan dilakukan esok hari. Kemudian teman-teman gerakan mahasiswa merasa prihatin dan kemudian memilih untuk melakukan atau bergerak dengan sikapnya sendiri membuat apel kebangsaan. Saya akan tanya ke Krisman, apa yang Anda khawatirkan sehingga teman-teman gerakan mahasiswa kemudian bersikap seperti ini hari ini? Ya, terima kasih Mas. Jadi apa yang ingin kami sampaikan dalam agenda apel kebangsaan tadi, kami ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa negara ini dibangun atau berdiri dengan dasar keanekaragaman, kebinekaan. Oleh karenanya mari kita sama-sama menghormati keberaneka-ragaman, kebinekaan, kemudian mengutamakan persatuan dan kesatuan. Kalau kekhawatiran-kekhawatiran tidak khawatir akan apa-apa, tapi kemudian kami ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa semua dalam kondisi baik, negara dalam kondisi baik, kemudian silakan melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Kita punya ideologi yang mempersatukan, Pancasila, kita punya Bhinneka Tunggal Ika yang berbeda-beda tapi tetap satu, kemudian persatuan dan kesatuan itu yang harus kita utamakan. Terkait aksi itu, kami menghormati setiap sikap ya Mas, untuk kemudian apapun keputusan ataupun tindakan yang diambil untuk aksi besok, kami menghormati karena itu hak bagi setiap warga negara. Namun tetap kita berharap bahwa aksi besok berjalan dengan tertib dan damai. Demikian Mas. Kemudian meski itu yang kemudian menjadi respon. Tapi Anda sama sekali atau gerakan mahasiswa sama sekali tidak melihat bahwa jika memang eskalasi ini dibiarkan besar, ini akan mungkin saja mengancam persatuan Indonesia atau akan memecah belah atau justru mungkin merugikan nama Indonesia sendiri atau nama Islam misalnya. Anda melihat seperti itu nggak? Ya kalau berasumsi-asumsi kan nanti kita jadi terjebak gitu Mas ya. Jadi saya pikir bahwa apa yang tadi kami lakukan dengan teman-teman PMII, GMKI, PMKRI, KMHDI, dan Hikmah Budi, itu ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa persoalan bangsa ini terkait kebinekaan itu sudah selesai. Kita memang didirikan dengan berbagai latar belakang, suku, agama, ras, sehingga mari kita sama-sama menggunakan itu sebagai kekuatan kita untuk membangun bangsa ini ke depan. Kalau kemudian kekhawatiran-kekhawatiran ataupun asumsi-asumsi eskalasi yang semakin besar, kemudian dampak-dampak yang yang merugikan persatuan dan kesatuan, saya pikir aksi besok akan berjalan baik-baik saja dan tidak akan berdampak terlalu jauh karena kita pikir aparat-aparat hukum kita juga sudah mengantisipasi semua kemungkinan-kemungkinan Mas. Dan Anda melihat bahwa memang para demonstran yang kemudian akan berdemo esok nampaknya udah banyak belajar dari proses demokrasi sehingga akan berjalan lebih damai dan juga lancar ya? Kita berharap demikian Mas, karena proses demokrasi kita ini kan semua bebas menyampaikan aspirasi, menyampaikan pendapat. Harapannya ke depan juga teman-teman besok yang berdemonstrasi juga bisa menyampaikan sampaian-sampaian dengan tertib dan sesuai dengan. Tapi teman-teman mahasiswa akan bergabung dengan para demonstran nggak untuk menuntut hal yang sama atau melakukan demonstrasi juga? Teman-teman gerakan dari GMNI dan kawan-kawan misalnya dari PMII, dari GMKI, PMKRI. Ya, kalau teman-teman yang tadi kita berada di Tugu Proklamasi, kita sudah menyampaikan bahwa terkait tanggal 4 besok kita tidak turun bersama teman-teman yang besok aksi dan kita sudah menyampaikan
sampaian-sampaian atau pernyataan kami bahwa gerakan mahasiswa teman-teman yang tadi di Tugu Proklamasi tidak akan turun pada tanggal 4 November besok, Mas. Ya, saya akan kembali ke Mas Helmi ini. Kalau kita bicara mengenai banyak yang khawatir sebenarnya bahwa demonstrasi esok tidak hanya kemudian murni bagaimana menuntut proses hukum terhadap Gubernur Petahana Ahok, tapi juga banyak disusup-susupi misalnya. Ada yang kemudian tesis yang mengatakan bahwa ini ada susupan juga dari luar, radikalisme, bahkan Siti Jones mengatakan bahwa ini ada nuansa ISIS juga yang kemudian masuk di sini. Hal-hal seperti ini juga kemudian dikhawatirkan nggak sih oleh para ulama kemudian akhirnya PBNU bersikap seperti ini, Mas Helmi? Ya saya kira salah satu yang menjadi pertimbangan PBNU mengeluarkan seruan moral ya, dalam bentuk mengajak untuk kepada seluruh pengurus, kader dan warga NU untuk secara proaktif menenangkan situasi, tidak ikut memperkeruh. Anda lihat situasi sudah sangat tidak tenang sekarang. Di masyarakat di level paling bawah seperti apa sih, Mas Helmi? Saya kira perbincangan itu sudah di warung-warung kopi ya, dan isu yang selama ini cukup menjadi isu elit itu sudah menjadi isu warung kopi gitu, dan semua orang itu sudah pembicaraannya sudah ke arah sana semua. Dan menurut saya ada suasana yang kurang sehat ya, dalam pengertian bahwa karena komunikasi ini tidak tersampaikan dengan baik ya, maka menimbulkan perbincangan-perbincangan yang dibumbui dengan emosi, dengan cacian dan seterusnya. Itu yang saya sebut sebagai bahwa terjadinya eskalasi ini akibat adanya kemampatan di dalam komunikasi politik antara tentunya pemerintah dengan publik ya. Dan saya kira kalau kan ada banyak cara untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat tanpa harus mencederai proses hukum itu sendiri. Ya. Misalnya ada kesungguhan tadi yang disebut dengan, kan ini peristiwa memeriksa dan seterusnya kan percepatannya kan menjelang 4 November ini. Kalau kemarin dicicil ya, tentu tidak akan sepanas ini gitu ya. Dan itu yang menurut kami ya sudahlah, kita juga sudah menyampaikan berkali-kali ya. Tetapi yang penting adalah apapun yang terjadi besok itu adalah bagian dari proses dari apa yang disebut sebagai transisi kita menuju demokrasi, ini memang belum selesai. Dan kita harapkan kita akan memasuki transisi ini dengan baik. Anda merasa sebagai NU Muhammadiyah, kemudian gerakan mahasiswa, terutama NU dan Muhammadiyah ini kan selama ini terkenal sebagai lokomotif yang kemudian mempromosikan Islam yang moderat, Islam yang damai, Islam yang sejuk, Islam yang Indonesia gitu. Betul. Anda melihat bahwa ada potensi-potensi memang munculnya sebuah image Islam yang berbeda dengan yang selama ini kemudian NU Muhammadiyah lontarkan gitu, Mas Helmi, kemudian ya, kalau melihat eskalasi terakhir ini. Kalau melihat dari beberapa statement dari beberapa tokoh ya, saya tidak menyebut namanya, itu ada juga yang memisah tegas antara Islam dan keindonesiaan. Ya sebut sajalah ada kelompok yang mengusung khilafah ya. Jadi menganggap bahwa dasar negara Pancasila dan NKRI ini dianggap sebagai ingkar terhadap apa yang disebut sebagai syariah di dalam konteks bernegara. Nah ini kan bercampur baur juga tuh ya. Kita harapkan yang begini-begini ini besok nggak muncul. Jadi jangan kemudian memperkeruh suasana, menumpang dengan isu-isu menghadap-hadapkan antara Islam dan tentunya keindonesiaan. Saya kira bangsa Indonesia sudah selesai. Bahkan para ulama kita di Muktamar NU tahun 36, jadi jauh sebelum Indonesia merdeka, itu para ulama kita sudah merumuskan kira-kira konsep bernegara yang ideal buat Indonesia itu ada 3 pilihan waktu itu. Ini sekedar untuk anak-anak. Silakan. Jadi yang pertama itu adalah negara agama, Darul Islam. Yang kedua itu Darul Harb, negara perang. Kan kita belum punya negara. Yang ketiga adalah Darussalam. Itu yang disebut sebagai negara bangsa, negara damai. Ketika itu para ulama sudah memutuskan sikap memilih Darussalam ini sebagai bentuk yang ideal untuk Indonesia. Karena apa?
karena Indonesia adalah negara plural. Kita ada Papua, ada Maluku, ada Sulawesi dan seterusnya. Jadi kita punya 740 suku, punya 300 bahasa daerah ya. Jadi begitu majemuknya. Jadi bayangkan kalau Indonesia yang plural ini berdasarkan atas agama misalnya, negara Islam Indonesia misalnya. Itu kayak apa saudara-saudara kita yang berada di Indonesia Timur dan seterusnya. Jadi bagi NU selesai sini sebetulnya. Ya. Maka kita sebetulnya punya paradigma Islam Nusantara itu sebetulnya nilai Islam yang melebur dengan budaya lokal yang baik yang melahirkan spirit Watonia. Akulturasi dan asimilasi Betul. antara NU dan Ya, Islam Indonesia. Itu melahirkan spirit Watonia. Dan kita berharap itu tidak akan kemudian eskalasi perpecahan, eskalasi kemudian susupan-susupan, kemudian isu-isu kemudian yang kemudian kita harapkan akan memecah belah umat, kemudian mengembalikan lagi perdebatan-perdebatan masa lalu itu akan kemudian mendomplengi proses demokrasi. Ya, jadi terlepas dari setuju tidak setuju dengan Pak Ahok ya, tidak bisa kemudian kita mencaci maki dengan bunuh Ahok misalnya. Kalau menurut saya Islam itu punya cara di dalam menyampaikan dakwahnya itu adalah yang bil hikmah wal mau'idotil hasanah. Jadi cara-cara yang bijaksana dan dengan perkataan yang baik. Jadi kalau ada orang dengan alasan jihad kemudian mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik, itu sebetulnya sudah keluar dari hakikat jihad itu sendiri. Ya, bahkan di sosial media, Mas Arief, kalau kita lihat sosial media, bahkan seruan-seruan media ini kan kemudian kalau kita bicara mengenai televisi dan kemudian direkam ini kan tidak bisa diedit ya. Jadi masyarakat juga bisa melihat bagaimana demonstrasi, oke, kita sama-sama sepakat proses hukum harus berjalan. Mungkin Pak Ahok juga harus merubah sikapnya lebih baik lagi, terutama dalam konteks pilkada. Tapi kan yang kemudian kita khawatirkan adalah ujaran-ujaran kebencian, permusuhan yang kemudian kita sebagai umat Muslim jadi sedih gitu, Mas, melihat apa yang kemudian ini bisa saja terjadi. Potensi-potensi seperti itu Muhammadiyah juga ini nggak sih, khawatir nggak sih akan muncul gitu? Jadi ini kan persoalan kritik ya. Jadi kita sepakat bahwa unjuk rasa yang dilakukan itu memang harus menjaga juga perkataan itu. Kesantunan, etika, sikap. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang tidak akhlakul karimah sesungguhnya. Yang tadi disampaikan oleh beliau bahwa ud'u ila sabili rabbika bil hikmah gitu. Bahwa penyampaian ya dakwah itu harus dengan bijaksana, dengan sangat baik, dengan santun. Nah, kita berharap tentu besok kepada teman-teman yang melakukan aksi demo, jangan sampai melakukan aksi yang berlebihan, yang bisa memancing, apalagi disusupi misalnya seperti itu. Nah, ini yang harus kita jaga. Dan tentu pemuda Muhammadiyah memang sama sekali tidak menganjurkan dan tidak memerintahkan ya kader-kadernya untuk melakukan aksi itu. Tapi sekali lagi kami tidak melarang. Aksi yang dilakukan harus secara santun, secara baik, elegan. Karena perintah agama dakwanya begitu. Ya. Jadi silakan mengkritik pemerintah tapi dengan penuh kesantunan. Tidak saling mencaci maki, mohon maaf. Saya tadi kalau dibahas di sosial media saya sering mengkritik teman-teman itu di grup. Bahwa kita di sini ada di grup adalah untuk silaturahmi, untuk saling koreksi tapi dengan santun. Bukan saling menyalahkan, mencaci maki. Nah, ini yang harus dijaga, dipelihara. Keragaman itu sepakat. Kita harus pelihara keragaman itu dengan saling menghargai. Kebinekaan itu harus hadir kepada semua individu manusia. Mungkin hanya sebagai kecil kemudian mengujarkan kebencian-kebencian, permusuhan, bahkan kata-kata toilet dan kebun binatang tidak hanya keluar dari Pak Ahok sebenarnya, Mas. Kalau kita lihat demonstrasi kemarin itu juga hal yang sama keluar dari orang-orang yang kita anggap, waduh ini kok bisa seperti ini, agak miris kita sebagai umat Muslim. Ibaratnya Mas begini. Ibaratnya begini, kita akan jawab ibaratnya di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali saja. Saya agak dosa sedikit malam hari ini karena motong omongannya Mas Sekjen PBN. Silakan dilanjutkan, Mas. Boleh aja, ini kan kekuasaan di tangan ini kan. Moderator. Ibaratnya tadi apa? Kemudian kalau kita tadi bicara mengenai bagaimana demonstrasi, oke kita sama-sama setuju. Demonstrasi harus dilakukan karena memang penegakan hukum harus dilakukan. Tapi kan
caranya yang Betul, sama ya. buat kita sangat miris, memakai jubah, memakai kain, memakai atribut Islam, tapi kata-katanya juga seperti kata Anda katakan, Ya. kamar mandi, toilet, Ya, ya. segala macam keluar juga. Kalau saya sih, kalau boleh saran besok itu acaranya sholawatan, istighosa, tahlilan gitu ya. Dan kalau bisa besok yang ikut berdemo itu ya sebagian bolehlah menggunakan baju muslim, kopiah putih, ataupun apa jubah. Tapi lebih bagus lagi kalau pakai batik besok itu. Hari Jumat ya. Hari Jumat ya. Batik Day itu ya. Dan begini, kalau katakanlah yang disampaikan Pak Ahok itu sebagai sesuatu yang harus diluruskan. Ya. Saya tadi menyampaikan satu perumpamaan. Kalau ada lantai kotor, kita hendak bersihkan, tentunya harus dengan sapu yang bersih dong. Nah kalau lantainya kotor kita bersihkan dengan sapu yang kotor juga, itu kan bukan tambah bersih, jadi menambah kotor. Artinya kalau seseorang itu melakukan katakanlah ujaran kebencian, kita mengkritiknya dengan ujaran kebencian juga. Jadi yang ada adalah kesalahan kuadrat kan. Nah, ini bagaimana caranya ada kritik itu disampaikan dengan akhlak yang baik. Ya. Kalau Kanjeng Nabi menyebutkan innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Jadi sesungguhnya aku ini dilahirkan dan hadir dalam perjumpaan-perjumpaan di dunia ini itu sesungguhnya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Jadi akhlak itu panglima. Ya. Ya, maka sebetulnya etika itu kan di atas hukum sebetulnya. Jadi kalau masyarakat semuanya beretika kan tanpa hukum sudah Sudah Jalan. orang tanpa ada larangan menyeberang jalan sembarangan, Common sense saja gitu sudah ya, Mas. takut ditabrak mesti dia sudah jadi common sense ya. Nah jadi untuk itu hendaknya tentu kita memahami apa yang akan dilakukan besok dan mari kita sebagai umat Islam tunjukkan teladan bahwa kita itu bisa menjadi ya'lu wal yula aleh, yang unggul. Jadi sebagai generasi yang unggul itu ya generasi yang beradab. Baik. Jadi demonstrasi besok tuh harus demonstrasi yang beradab. Oke, kita bisa tanya kepada Chris yang kemudian kawan-kawan mahasiswa kan selama ini kita tahu sebagai motor penggerak demonstrasi, tapi yang kemudian dikatakan Mas Helmi tadi harus beradab gitu kan. Anda melihat bahwa memang jika demonstrasi anti Ahok besok kemudian penistaan agama tetap dilakukan dengan cara yang sama. Kita berkaca dengan demo terakhir aja misalnya. Anda melihat ini cara-cara seperti ini akan merusak demokrasi atau memang sangat biasa dalam demokrasi yang kita harus hadapi di Indonesia yang majemuk ini? Ya, saya pikir demo itu kan tetap harus ada norma-norma kaidah juga. Artinya menyampaikan hal-hal yang kita tuntut itu sesuatu yang sah-sah saja dan memang itu tidak ada larangan untuk itu. Namun tentu menggunakan etika, kemudian diksi-diksi yang juga mengattitude kepada masyarakat, karena demonstrasi ini kan bagian dari pendidikan politik juga, artinya pendidikan kepada masyarakat juga. Kalau kemudian kita ingin melakukan pendidikan kepada masyarakat, ya tentu harus menggunakan bahasa-bahasa yang santun dan tidak menggunakan bahasa-bahasa yang provokatif atau bahasa-bahasa yang kemudian tidak sopan kan begitu Mas, karena ini akan memberi dampak yang tidak baik akhirnya. Karena teman-teman gerakan mahasiswa juga kalau berdemonstrasi kita tidak pernah menggunakan kata-kata yang kemudian memprovokasi atau kemudian tidak menggunakan bahasa-bahasa demikian, tapi kemudian kita menuntut apa yang harus kemudian kita suarakan. Kalau persoalannya adalah penerapan atau pelaksanaan hukum sesuai dengan aturan yang sesuai, ya silakan menyampaikan itu sebagaimana yang dikehendaki. Oleh karenanya bahasa-bahasa yang disampaikan juga itu adalah bahasa-bahasa yang tentu sopan dan bahasa-bahasa yang tidak menciptakan persoalan baru nantinya di dalam kehidupan bermasyarakat. Teman-teman gerakan mahasiswa terutama organisasi Cipayung minus HMI hari ini kan kemudian bersikap untuk tidak bergabung dalam demonstrasi. Benar. Tidak bergabung secara organisasi tapi tetap membebaskan anggotanya untuk berekspresi secara demokrasi kan. Apakah Anda melihat bahwa memang demonstrasi esok hari ini memang tidak murni atau murni karena aspirasi kaum muslimin atau memang banyak muatan politisnya sebenarnya? Kemudian akhirnya teman-teman gerakan mahasiswa yang punya sensitivitas politik misalnya, ini akhirnya bersikap seperti ini. Ya, kalau asumsi-asumsi itu kan kita pikir kita tidak usah masuk ke wilayah itu ya Mas ya. Karena kalau kemudian kita beranggapan bahwa ada susupan-susupan atau ada muatan-muatan lain, ya itu semua akan terbukti seiring berjalannya nanti ke depan bagaimana. Yang hari ini kita lihat, isu yang diangkat kan bagaimana kemudian soal dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok kan begitu.
ya kalau memang tuntutannya adalah bagaimana kemudian proses hukum itu berjalan, ya kita lihat apakah isu ini akan berkembang ke arah mana ke depan, kan begitu. Kalau memang itu ya silakan proses hukum berjalan. Kalau proses hukum sudah berjalan kan harusnya apa yang dikehendaki sudah dipenuhi, kan kira-kira demikian. Tapi Anda melihat aksi presiden, kemudian kan sekarang elit politik saling bermanuvernya, kemudian ada safari politik, presiden bertemu dengan Mas Helmi, kawan-kawan, kemudian dari teman-teman pemuda Muhammadiyah, PP Muhammadiyah, kemudian safari politik juga dilakukan, tidak hanya kubu pemerintah, tapi juga oposisi juga melakukan safari politik. Anda melihat upaya-upaya ini memang perlu dilakukan oleh para elit bangsa untuk bisa meredam situasi yang eskalasi yang kemudian semakin tinggi. Poin-poin seperti ini memang perlu dilakukan dan efektif untuk kemudian mengecilkan demonstrasi dan dampak demonstrasi yang tidak kita harapkan sebenarnya. Saya pikir itu kan proses silaturahmi ya, silaturahmi antara para pemimpin-pemimpin bangsa kita hari ini, elit-elit politik bangsa kita hari ini. Saya pikir kalau silaturahmi, apakah itu juga tujuannya hanya untuk khusus aksi tanggal 4 ini, juga kita kan lihat apakah hanya untuk itu silaturahmi ini. Saya pikir bagian dari silaturahmi ini baiklah, ini memberikan contoh kepada masyarakat bahwa proses demokrasi kita ini adalah demokrasi yang kemudian mari sama-sama kita jaga. Kan prinsipnya demikian, Mas. Yang paling pokok adalah persatuan dan kesatuan bangsa. Hari ini harus kita jaga bersama-sama, baik dari tingkatan masyarakat paling bawah sampai kepada elit-elit politik dan elit-elit bangsa kita hari ini. Saya pikir saling bersilaturahmi, saling mengunjungi, itu bagian dari untuk memperpanjang usia lah kira-kira silaturahmi itu, Mas. Oke, warga negara Indonesia siapapun dia, apapun agamanya kan punya hak demokrasi untuk berdemonstrasi dimanapun di wilayah NKRI ini. Tapi kalau Muhammadiyah sendiri melihat bahwa memang gerakan esok hari ini memang rawan sekali nggak sih, Mas Arief, ditunggangi oleh potensi-potensi lain, misalnya tadi kalau Mas Helmi kemudian berbicara, oh iya ini ada kecenderungan juga gerakan-gerakan radikal untuk nyusup, kemudian isu-isu lain, bahkan juga tunggangan politik yang kemudian kita tidak harapkan bahwa aspirasi yang real, aspirasi yang sincere dari masyarakat Muslim Indonesia ini kemudian ditunggangi oleh hal-hal yang seperti itu. Baik, jadi kalau kita melihat eskalasi massa begitu besar seperti disampaikan tadi Pak Helmi gitu Pak ya, yang diprediksi ada 300-an ribu. Jadi ada berapa kali lipat daripada demo sebelumnya gitu ya. Bahkan ini nggak tahu ini apakah valid apa tidak gitu. Ada yang mengatakan 1 juta gitu Pak seperti itu. Wah, ini saya masih ragu gitu Pak seperti itu, ada dikatakan 1 juta. Tapi mungkin kalau 300-an ribu mungkin ya seperti itu. Dengan eskalasi massa yang begitu besar ini memang perlu kewaspadaan yang lebih intens oleh aparat keamanan gitu. Jadi jangan sampai kebobolan, tentu dari kalangan intelijen untuk mencermati setiap perkembangan per detik aksi besok. Karena ini luar biasa Mas. Kalau itu sampai 300-an ribu bahkan lebih dari itu sangat dasarnya luar biasa. Sedikit saja percikan itu tentu berpotensi ya. Karena kita pengalaman ya dari negara kita ini berdemokrasi dengan aksi yang tidak begitu besar saja kadang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Ini perlu kewaspadaan menurut saya gitu. Ini menjadi sebuah aksi yang bernafaskan atau berkontekskan agama yang paling besar kayaknya dalam 5 tahun terakhir ini. 5 tahun terakhir. Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar, pemuda Muhammadiyah juga. Bagaimana kemudian kita harus mengantisipasi hal-hal ini supaya demonstrasi tetap damai, demonstrasi tetap berjalan dengan pesan-pesan yang benar sesuai dengan kaidah demokrasi, tidak ada susupan-susupan. Apa yang kemudian perlu kita lakukan sebenarnya? Ya tentu kan ini kan aksi ini kan masing-masing punya penanggung jawab Mas ya. Tentu pendekatan-pendekatan persuasif aparat pemerintah kepada orang-orang yang menggerakkan terhadap aksi unjuk rasa ini. Dan termasuk mengantisipasi. Jangan sampai ada susupan-susupan ini bisa saja terjadi. Ada sesuatu kelompok yang ingin lewat di bus ini gitu ya, lalu melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Nah ini harus diantisipasi. Tunggangan-tunggangan politik juga tuh. Nah kita tentu kami di internal kami ini harus kita cermati semua. Jangan sampai ada yang ingin memanfaatkan ya di air keruh ini misalnya seperti itu. Sudah masalahnya sudah seperti itu, lalu ada yang masuk mencoba memancing-mancing menjadi panas, lalu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin karena itu kita berharap itu tidak terjadi. Secara organisasi tidak mau terlibat dalam demonstrasi ini secara organisasi. Ya, bukan persoalan itu. Bahwa penyampaian pendapat itu harus dilakukan dengan santun, dengan beretika, dan tentu kurang lebih sama dengan ini bahwa pendekatan itu
selain memang orang melakukan haknya untuk melakukan unjuk rasa, tapi ada juga penyampaian kritik itu secara langsung Baik. kepada ya tentu misalnya ketua muda dan lain sebagainya. Sebelum akan ditutup oleh Sekjen PBNU, saya akan ke Chris dulu terakhir dari Anda. Ini tutup kita yang gongnya harus terakhir ini. Chris, kemudian kita berharap demonstrasi berjalan lancar, demonstrasi berjalan damai, wajah Islam dan wajah demokrasi Indonesia tidak ternodai oleh kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat ujaran kebencian kemudian. Apa yang kemudian Anda bisa bagikan pengalaman sebagai seorang demonstran misalnya? Anda berdemo dengan kawan-kawan gerakan mahasiswa selama ini mengawal proses demokrasi. Apa yang kemudian bisa Anda tularkan semangat demokrasi ini kepada mungkin banyak sekali orang-orang yang baru pertama kali demonstrasi besok? Ya, prinsipnya pertama begini, demonstrasi atau unjuk rasa itu tujuan kita adalah menyampaikan apa yang menjadi hal suara yang harus kita sampaikan kepada pihak yang ingin kita sampaikan, dalam hal ini mungkin pemerintah. Batasannya adalah apa yang ingin kita sampaikan, apa yang ingin kita capai, itu yang menjadi pokok. Ya tentu dalam penyampaian-penyampaian itu kita sudah melakukan pembahasan-pembahasan dahulu, Mas. Tidak pernah ada demonstrasi kalau gerakan mahasiswa ya. Tidak pernah ada demonstrasi tiba-tiba kita ambil bendera kemudian tanpa ada melakukan satu analisa-analisa dan kemudian menyiapkan pernyataan sikap kita. Oleh karenanya apa yang sudah menjadi bahasan-bahasan yang sudah disiapkan oleh teman-teman besok, harapannya hanya itulah menjadi penyampaian teman-teman. Dengan menggunakan bahasa-bahasa yang sopan, bahasa-bahasa yang santun, kemudian aksi yang beretika. Kalau kemudian keluar dari koridor-koridor ini, saya pikir aparat-aparat hukum yang ada yang di negara kita juga sudah tahu mana batasan-batasan yang dimungkinkan bagi demonstran-demonstran yang melakukan unjuk rasa. Ini yang terakhir sebelum saya akan ke Mas Helmi. Anda kalau kita melihat beberapa pimpinan DPR, kemudian beberapa elit politik di parlemen juga mengaku akan ikut berdemonstrasi esok. Anda sebagai gerakan mahasiswa sendiri, tokoh mahasiswa, melihatnya bahwa memang dengan masuknya para politisi-politisi ini dalam demonstrasi bernuansa moral besok hari ini akan merusak suasana ini nggak? Atau memang fair-fair saja kita? Ya fair-fair saja. Setiap warga negara yang bersamaan kedudukannya di dalam hukum kan punya hak untuk menyampaikan pendapat. Jadi apakah dia mahasiswa, apakah dia anggota dewan, apakah dia siapapun, dia punya hak untuk menyampaikan aspirasi. Oleh karenanya yang penting penyampaian aspirasi itu sesuai dengan apa yang diharapkan, apa yang dikehendaki, kemudian menyesuaikan dengan koridor-koridor yang ada. Kira-kira demikian. Kita berharap demokrasi tetap berjalan tapi dengan koridor-koridor yang ada. Mas Helmi, bagaimana mewujudkan demonstrasi yang baik, sesuai dengan napas Islam moderat, Islam yang sejuk selama ini dipromosikan oleh Muhammadiyah dan NU? Ada perkataan Sayyidina Ali yang dikutip oleh Syekh Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim yang menyebutkan bahwa qaulu haqqin urida bihil batil. Ada kalanya pekerjaan yang baik itu dikerjakan untuk tujuan yang buruk. Nah, ini gimana caranya kalau aksi itu adalah bagian dari pekerjaan yang baik, katakanlah sebagai hak warga negara, tujuannya pun harus tujuan yang baik. Tujuannya untuk meluruskan, maka cara-caranya juga harus cara-cara yang baik. Islam itu adalah agama yang ramah, bukan agama yang marah. Islam itu adalah agama yang mengajak, bukan mengejek. Islam itu adalah agama yang merangkul, bukan memukul. Nah, kalau Islam itu kemudian dikenalkan, didakwahkan dengan cara-cara yang marah, dengan mengejek, dengan memukul, itu sebetulnya sudah keluar dari hakikat Islam itu sendiri sebagai agama yang damai. Maka kita mengajak tentunya kepada seluruh umat Islam yang besok hendak akan menyampaikan aspirasinya, mari kita tunjukkan sebagai umat yang unggul. Apalagi Indonesia dikenal sebagai satu-satunya negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. 250 juta. 88% dari penduduk Indonesia ini adalah muslim. Jadi sekitar 220 juta. Dan sampai hari ini kita masih terus setia bisa menjaga Pancasila NKRI dengan baik. Jadi kita harapkan besok itu aksi berjalan dengan lancar dan damai. Dan tentunya nanti aparat penegak hukum juga mendengarkan suasana kebatinan dari para pengunjuk rasa. Jangan cuma dengarkan tapi dilakuin juga. Ya, artinya rasa keadilan masyarakat itu betul-betul dilahirkan menjadi satu keputusan hukum yang tentunya memuaskan semua pihak dengan keadilan tentunya.
Baik, kita berharap apa yang kita cita-citakan, apa yang kita diskusikan, apa yang kita harapkan, terutama bagaimana demonstrasi tetap harus bisa berjalan, tapi tetap mewujudkan atau menampilkan wajah Islam yang sejuk, wajah Islam yang damai, wajah Islam Indonesia yang betul-betul memang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Terima kasih Bapak-Bapak atas perbincangannya. Terima kasih Chris. Terima kasih Mas.